Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinurika Kana, NIM E 2019-3049 dari kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan materi dengan topik kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat usaha. Dalam perencanaan usaha ini ada komponen-komponen usaha. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis, di mana deskripsi usaha ini penting karena menjelaskan kepada pihak terkait mengenai penjelasan bisnis yang akan dijalankan dengan ide-ide atau gagasan bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua, melakukan riset pasar. Riset pasar ini bisa dilakukan dengan segmentasi pasar untuk mengetahui selera dan target konsumen, sehingga membuat produk atau jasa yang ditawarkan bisa memiliki target konsumen yang jelas. Yang ketiga, membuat strategi marketing. Strategi pemasaran yang lebih mudah dilakukan apabila kita telah melakukan riset dan segmentasi pasar, karena kita sudah mengetahui tentang target konsumen atau produk atau jasa yang akan ditawarkan. Maka untuk memulai sebuah bisnis juga diperlukan strategi pemasaran yang bagus dan dibuat sebaik mungkin agar produk atau jasa banyak yang diminati. Yang keempat yaitu rencana manajemen dan operasional. Manajemen operasional ini meliputi segala fokus operasional dalam bisnis seperti yang pertama, menentukan sistem produksi. Yang kedua, penggunaan seluruh bahan baku. Yang ketiga, menentukan tugas dan tanggung jawab pihak manajemen. Yang keempat, penetapan produser kerja setiap divisi perusahaan. Yang kelima, penyusunan anggaran operasional perusahaan. Perencanaan operasional ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kinerja bisnis agar dapat terus berjalan. Yang kelima yaitu implementasi proses produksi. Perencanaan usaha tidak berarti apa-apa jika tidak ada tindakan. Tindakan harus dilakukan melalui pelaksanaan proses produksi yang sesuai dengan rencana usaha yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga nantinya dari perencanaan tersebut bisa dilakukan evaluasi untuk meminimalisir segala risiko yang mungkin bisa terjadi. Yang keenam yaitu membuat estimasi biaya. Modal awal dalam memulai sebuah bisnis baru dianggap hal penting karena hal ini terkait sumber dana perusahaan dan cara mengelola dana tersebut agar menjadi lebih efisien. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samsudin dengan NIM E 2019-2017. Di sini saya melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan adalah bagaimana perusahaan mengusahakan sumber dana menggunakan dan menyelaraskan dana-dana tersebut. Ada 3 yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangannya. Yang pertama di situ ada aspek sumber dana. Nah, di sini dana yang berasal dari perusahaan atau pembelanjaan internal. Gitu. Nah, pendanaan ini merupakan cara yang paling mudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Sebab tinggal mengambil dana yang sudah tersedia di perusahaan. Oleh karena sumber dana internal biasanya sangat terbatas, maka dalam penggunaannya harus diperhatikan. Jadi dalam penggunaannya ini tidak sembarangan gitu. Jadi harus perlu diperhatikan tentang biaya kesempatan, yaitu peluang yang akibat penggunaan sumber-sumber daya untuk perusahaan seperti hilangnya pendapatan bunga, sewa gedung, dan lain-lain. Ada 3 jenis sumber dana internal yang dapat dijadikan sumber keuangan perusahaan, di antaranya penggunaan dana perusahaan. Nah, penggunaan dana perusahaan di sini adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada penggunaan cadangan. Nah, penggunaan cadangan itu sendiri adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada penggunaan laba yang tidak dibagi atau ditahan. Nah, seperti yang diketahui, arti dan pengertian laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan. Tuh. Yang
dan tidak dibayarkan sebagaimana dividen kepada pemegang saham sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan. Nah, dana yang berasal dari luar perusahaan, pembelanjaan eksternal. Sumber dana eksternal mencakup yang pertama, dana dari pemilik atau penyertaan. Yang kedua, ada dana yang berasal dari utang atau pinjam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang ketiga, di sini ada dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang keempat, ada dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi. Nah, yang kelima, di sini ada dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang memiliki potensi. Nah, selanjutnya aspek rencana dan penggunaan dana. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, yaitu yang pertama, biaya awal. Nah, yang kedua itu ada proyeksi atau rancangan keuangan. Di situ ada neraca harian, laporan laba rugi, laporan arus kas. Itu. Dan yang ketiga, di sini ada analisis peluang pokok. Nah, di sini biaya awal perusahaan yang baru berdiri pada umumnya meliputi yang pertama, di sini ada biaya awal yang tidak terduga. Nah, yang kedua itu ada biaya administrasi, biaya bangunan, biaya asuransi, dan yang kelima biaya tambahan atau biaya secara umum. Tuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan yang ketat penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Darojatul Badriyah, NIM E 2019-3032. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Memiliki strategi pemasaran yang baik adalah kunci keberhasilan semua jenis usaha. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Strategi pemasaran juga berguna untuk memudahkan koordinasi dengan tim. Adanya strategi pemasaran ini yang sesuai untuk perusahaan akan membawa keuntungan besar seperti meningkatnya penjualan, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan Anda dengan strategi yang baik sangat memungkinkan untuk menerapkan metode pemasaran yang paling baik. Yang kedua yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali seperti produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Pengertian lain, bauran pemasaran yakni strategi atau kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di bidang pemasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah suatu barang baik secara fisik atau tidak yang kita jual kepada konsumen dan memiliki label atau brand yang ditawarkan dalam produk tersebut untuk menarik konsumen agar produk yang ditawarkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti pembuatan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang dia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga dengan masing-masing sebuah perusahaan dengan pelanggan dengan menawarkan diskon, menghitung biaya produksi. Yang ketiga yaitu lokasi. Penentuan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Dalam
sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pengembangan usaha dan semangat kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Puspitasari, NIM E 2019-3025. Langsung saja, yang pertama yaitu pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya perluasan skala usaha. Perluasan skala usaha ini ada 3. Yang pertama, menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Yang kedua, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, menambah lokasi usaha di tempat lain. Yang kedua yaitu perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru di wilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi. Yang ketiga yaitu perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu yang pertama joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat. Yang kedua, merger. Merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang dan kekayaannya menjadi milik perusahaan yang baru. Merger terbagi menjadi 3, yaitu merger horizontal, yang kedua merger vertikal, yang terakhir yaitu konglomerat. Yang ketiga, holding atau akuisisi. Holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Yang keempat, sindikat. Sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar. Yang kelima yaitu kartel. Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan. Yang terakhir yaitu semangat kewirausahaan. Semangat kewirausahaan adalah suatu solusi yang sekaligus menjadi sebuah nilai atau value yang perlu ditambahkan ke dalam perusahaan untuk melengkapi keterampilan manajerial tersebut. Peluang, kreativitas, dan inovasi adalah jalan untuk menuju sebuah jembatan kemenangan dari semangat kewirausahaan yang ditanamkan agar siap dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja wirausaha yaitu peluang usaha atau bisnisnya yang pertama. Yang kedua, minat dalam usaha atau bisnisnya. Yang ketiga, modalnya apakah sudah tersedia atau belum. Yang terakhir ialah realisnya. Apakah dari keluarga, teman yang sudah menekuni usaha yang sama atau usaha yang akan dikembangkan ada relevansinya dengan usaha tersebut. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya.